Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Good News malam hari ini. Mari sebelum kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan berikan dalam setiap kali dan tidak pernah terlewatkan atas hidup kami. Sebagaimana malam hari ini juga kami akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan, yaitu firman-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap kami, baik yang mendengar maupun yang memberitakan firman-Mu. Berkati kami agar supaya firman ini boleh mengubah hidup kami, sikap kami, pikiran kami, dan tindakan-tindakan hidup kami yang dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan berjudul Menerima Harta Terbesar. Saya akan menceritakan sebuah kisah sebagai ilustrasi untuk firman Tuhan kita malam hari ini. Yaitu ada seorang kaya yang memiliki anak tunggal satu-satunya. Suatu kali anaknya meninggal dunia dalam perang, dan tentunya ayah ini sangat berduka sekali. Tapi beberapa hari setelah kematian anaknya, maka teman-temannya datang memberikan sebuah lukisan, yaitu lukisan anaknya yang mereka lukis ketika mereka masih bersama-sama. Nah, hanya lukisan itulah satu-satunya yang menjadi penghiburan buat orang tua ini. Dia setelah itu selalu memandang lukisan itu dan menjadi penghiburan dan kekuatan buat orang tua ini. Suatu kali juga akhirnya orang tua yang kaya raya ini meninggal dunia, dan dia meninggalkan harta yang banyak sekali. Karena tidak ada warisan yang menerima harta itu, maka semua harta dari orang kaya ini juga dilelang. Nah, pada suatu saat pelelangan terjadi, maka juru lelang memberikan atau menunjukkan pertama-tama adalah lukisan itu terlebih dahulu. Dia akan melelang lukisan itu. Tetapi para kolektor mereka komplain. Ngapain katanya, itu lukisan tidak ada harganya, lukisan jelek. Mereka tidak menghargai lukisan itu. Tapi kemudian ada seorang yang mau menawar lukisan itu dengan harga yang sangat murah sekali. Lukisan itu dibelinya dengan harga $10. Nah, setelah orang itu menerima lukisan itu, maka juru lelang mengatakan, "Sudah selesai lelang ini," katanya. "Oh, kok para kolektor, yang mengikuti, para tamu di sana komplain semua, protes dan berteriak-teriak. Ngapain katanya? Kan lelang ini baru dibuka, kenapa sekarang sudah tutup?" Nah, maka kemudian juru lelang itu menceritakan dan menjelaskan bahwa orang tua kaya ini sudah memberikan surat wasiat, sudah membuat surat wasiat bahwa siapapun yang menerima putranya atau menerima lukisan itu, maka dia berhak menerima semua harta bendanya yang tidak ternilai harganya. Semua harta benda yang begitu banyak dan antik itu menjadi pemilik dari penerima lukisan anaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Ya, siapapun yang menerima Tuhan Yesus, anak tunggal Allah yang telah turun ke dalam dunia ini, dia juga akan menerima harta yang terbesar. Dan itu ditulis di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dikatakan seperti demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya. Nyanya ini besar, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah. Jikalau kita membaca dalam Yohanes pertama ayat pertama, itu dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah, maka akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, apa itu kuasa? Kuasa adalah berbicara tentang hak istimewa. Hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu setara dan serupa dengan Kristus. Jadi kalau anak-anak berarti dia berhak menerima ahli waris, yaitu harta yang terbesar, yaitu harta sorgawi. Ya, apa itu harta yang terbesar dan harta sorgawi? Adalah kemuliaan dan kehidupan kekal. Dan tidak ada satu harta apapun di dunia ini yang bisa menyamai harta yang kekal ini. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita akan mencari, ini terlebih besar, harta yang terbesar buat kita semua anak-anak Tuhan. Nah, saya percaya kita semua ingin mendapatkan harta terbesar, yaitu kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Namun ada syaratnya. Syaratnya adalah pertama, menerima dan percaya. Dikatakan di dalam ayat yang tadi, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya dan percaya akan namanya. Nah, jadi dua syarat agar supaya kita mendapatkan harta terbesar adalah menerima dan percaya. Apa itu arti menerima atau menerima seperti apa? Roma 10 ayat 9 dan 10 akan menjelaskan untuk kita semua tentang menerima ini. Dikatakan demikian dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi syarat yang pertama adalah menerima, yaitu dengan mengaku dengan mulutmu. Ini merupakan satu pengakuan atau menyetujui dengan terbuka, mengatakan kepada banyak orang bahwa saya adalah murid Kristus, bahwa saya percaya kepada Kristus satu-satunya juru selamat dalam hidup saya, mengaku dan memberikan pengakuan kepada siapapun, sebagaimana yang ditulis oleh Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, syarat pertama adalah kita mengaku dengan mulut kita kepada setiap orang. Itu artinya kita harus bersaksi, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, menyaksikan bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat bagi hidup kita. Yang kedua adalah percaya. Dikatakan di sini, ya. Dan percaya dalam hatimu. Mengapa dikatakan percaya dalam hatimu? Karena hati adalah pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi itu artinya adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap jiwa kita, dengan pikiran kita, perasaan, dan kehendak kita. Bukan hanya sebatas pikiran saja, bukan hanya sebatas keinginan saja, perasaan saja, tetapi seluruh kehidupan kita harus percaya dan mempercayakan diri kita kepada Allah. Contohnya, kalau iblis juga percaya akan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat atau bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah, tetapi dia tidak memiliki keinginan dan kehendak untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kemudian contoh lagi yang satu, misalnya saya percaya kepada seorang akrobat
di mana dia mengatakan bahwa akrobat itu akan berjalan di atas seutas tali dari ujung sana ke ujung sini. Beberapa puluh meter dia akan berjalan dan dia berkata, percaya tidak? Saya percaya dia bisa melakukannya. Tetapi ketika dia mengajak saya untuk menggendong saya melewati tali itu, saya tidak ingin, saya tidak mau, karena saya tidak mempunyai kehendak untuk mengikuti dia. Nah, itu yang dimaksud bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap jiwa yang melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Kemudian, percaya ini adalah sikap yang berkesinambungan. Kita juga harus mengerjakan kepercayaan ini terus-menerus. Makanya ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi percaya kita harus kita lakukan terus-menerus, kesinambungan. Karena kata percaya di dalam Yohanes ini ditulis dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata pisteo, yang artinya adalah yang memiliki arti sesuatu yang dikerjakan atau aktivitas. Ya, satu aktivitas, bukan statis, bukan berhenti di sana saja. Jadi percaya kita harus terus-menerus kita bangun untuk makin hari makin bertambah-tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, demikianlah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu kalau kita lakukan bahwa kita menerima Yesus dan percaya kepadanya dengan kesungguhan hati, maka kita akan menerima harta yang tidak ternilai, harta yang terbesar bagi kehidupan kita, yaitu kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini, biar menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu jika malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan, Tuhan kembali mengajarkan kepada kami, karena seringkali kami lupa Tuhan bagaimana kami harus bersikap menerima Kristus di dalam hidup kami ya Bapa. Kami ingat akan firman-Mu yang mengatakan bahwa jikalau engkau hidup di dalam Kristus, maka engkau harus hidup sama seperti Kristus hidup. Biarlah itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami, agar Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh mempraktekkan hidup Kristus di dalam hidup kami. Kami boleh memperkatakan iman percaya kami kepada setiap orang yang kami temui ya Tuhan. Baik dalam ucapan, baik dalam sikap kami boleh memuliakan nama-Mu, sehingga kami benar-benar dapat menjadi saksi-Mu, dapat menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mendapatkan harta yang terbesar, yaitu kemuliaan dan hidup yang kekal. Demikian juga iman percaya kami, terus kami bangun ya Tuhan dalam hidup kami, agar kami tetap kuat di dalam kami menghadapi masalah persoalan ke depan, dan kami tetap setia mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.